wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa hadratul mukarramin, para alim, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah yang semoga Allah muliakan panjenengan semuanya, Allah istiqomahkan panjenengan semuanya untuk selalu ta'ah hingga kematian kita semuanya, mudah-mudahan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Request dari pengurus Masjid Al-Hidayah baru tadi malam menyampaikan kalau bisa tentang keistimewaan Muharram. Nggih, insyaallah gitu aja. Insyaallah spontan saya ambil kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Abdurrahman Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala yang wafat 795 Hijriah. Langsung saja masuk ke bab Fadlu Syahrillahi, yaitu Al-Muharram wa Ashrihil Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi asanidi, melalui sanad-sanad al-faqir al-muttasilah yang bersambung kepada muallifil kitab, yakni Syekh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bina wa bikum fit daraini, amin amin ya rabbal alamin. Al-majlisul awal, majlis yang pertama, fi fadli syahrillah, di dalam pembahasan keistimewaan bulane Gusti Allah, yaitu al-muharrami, berupa bulan Muharram, serta wa ashrihil awal, dan keutamaan 10 hari Muharram yang pertama. Namanya saja sudah Syahrullah, satu-satunya bulan yang dijuluki oleh Allah lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bulane Gusti Allah. Dari nama dan istilah saja sudah ada perhatian khusus bahwa Muharram berbeda dengan bulan-bulan yang lain karena disandarkan dan diisnadkan atau diidhofakan dengan kalimat Allah, nama yang paling azam. Kharaja Muslimun, Imam Muslim mengeluarkan hadis, yakni meriwayatkan hadis min hadisi Abi Hurairah, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dengan sanad Abu Hurairah, yakni Syekh Abdurrahman Ibnu Sakhr Al-Yamani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda. Bagaimana sabdanya? Afdhalus siyami, seutama-utamanya poso. Bapak Ibu yang sering ngaji, saya husnudzon mampu membedakan makna siyam dan makna saum. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, kita sering dengar saum juga siyam. Spontan artinya podo, ya podo-podo poso. Tapi orang yang jeli akan mampu membedakan. Saum artinya puasa untuk istilah yang sedikit harinya, 1 hari, 2 hari, maksimal 3 hari. Ayyamul bait masih bisa disebut saum bait. Tapi jika berhari-hari atau banyak jumlah harinya, apakah urut, apakah pisah-pisah, tapi sunnahnya banyak, maka istilahnya adalah siyam. Siyam sudah pasti saum, saum belum tentu siyam. Sampai sini kira-kira jelas? Oke, kalau selesai berarti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja afdhalus siyam. Rasul menyampaikan seafdal-afdalnya siyam, berarti seafdal-afdalnya untuk berhari-hari puasa terus. Apakah urut, apakah pisah-pisah, yang penting banyak puasanya. Itu kapan?
ba'da syahri Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan wajib. Setelahnya apa yang paling afdol untuk perbanyak puasa? Pada bulan apa? Makanya maaf, puasa Ramadan, saumu atau siam Ramadan? Siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Ora ana kutiba alaikumus saum. Nah, memang banyak harinya. Sesuai dengan tekstual hadis ini juga, ternyata seafdol-afdolnya perbanyak puasa setelah pada bulan Ramadan. Urutan pertama dan yang paling utama adalah syahrullah. Kita perbanyak puasa di bulan Gusti Allah. Berarti yang pertama dari hadis ini, Bapak Ibu mohon izin, yang bisa kita ambil kesimpulan sebagaimana kesimpulan para alim ulama, keistimewaan bulan Muharram itu apa? Dari segi nama, satu-satunya nama atau istilah bulan yang disanadkan, diidhofahkan, dilengketkan dengan asma Allah yang paling a'zam, yaitu Allah. Itu saja sudah menunjukkan betapa mulianya bulan Muharram. Karena tidak mungkin sesuatu makhluk, sesuatu nama disandarkan kepada Allah kecuali itu makhluknya khusus, termasuk Al-Muharram. Lah karena bulan ini ada kekhususan rahasia dengan Allah. Rahasianya itu Allah apa? Rahasianya belum haram itu apa? Ya Allah a'lam. Salah satu zahir syariatnya adalah dilengketkan dengan kalimat Allah, maka tak heran bulan Muharram bulan penuh rahasia, bulan penuh amal rahasia. Amal rahasia itu apa? Ya di sini tekstual dari Rasulullah SAW adalah perbanyak puasa sunnah alladzi tad'unahu al-muharram, yaitu yang kalian undang, yang kalian juluki dengan Muharram. Bulan Gusti Allah adalah bulan Muharram kata Rasul. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati qiyamul lail. Sedangkan seafdol-afdolnya salat setelah salat fardu adalah salat sunnah qiyamul lail. Apakah tahajud, apakah witir, apakah sholat-sholat yang lain yang dilakukan di malam hari, lebih-lebih setengah malam atau lebih-lebih lagi sepertiga malam terakhir. Loh Ustadz, mana yang lebih afdal? Puasa Arafah ataukah puasa Dzulhijjah atau puasa Asyura atau puasa bagaimana? Kok dalam hadis ini puasa bulan Muharram adalah yang paling afdol? Maka mayoritas alim ulama berpendapat, saya singkat saja nanti ada pembahasan sendiri, secara mutlak hadis ini maksudnya adalah secara mutlak, secara umum, maka perbanyak puasa paling sunnah, paling dianjurkan adalah selama berada di bulan Muharram. Sedangkan sholat yang paling afdol, seafdol-afdolnya sholat sunnah setelah daripada sholat fardu, sholat wajib, menurut mayoritas alim ulama adalah sholat sunnah yang ada kaitannya dengan sholat fardu. Sholat apa kira-kira? Qabliyah dan ba'diyah. Lah adapun hadis tentang qiyamul lail ini adalah secara umum yang tidak ada keterkaitan dengan lengket-lengketan dengan sholat fardu. Kalau ditanya puasa apa yang paling afdolnya puasa sunnah, maka jawaban mayoritas alim ulama, jika secara mutlak maka bulan Muharram. Tapi jika secara khusus yang ada kaitannya dengan puasa paling afdol yaitu wajib bulan Ramadan, maka sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Sebelum Ramadan berarti puasa sunnah apa kira-kira Bapak Ibu? Sya'ban. Entah beberapa hari silahkan dalam rangka nyambut bulan Ramadan. Juga setelah Ramadan bulan apa itu Bapak Ibu? Syawal. Paling bagus 6. Itulah pendapat mayoritas alim ulama. Sekali lagi kalau dikait-kaitkan dengan bulan Ramadan, urutan pertama adalah sebelum dan setelah Ramadan. Jika sholat sunnah yang terbaik apa? Jika dikaitkan dengan sholat fardu, maka yang terbaik adalah sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu. Sekali lagi, ini hadis adalah secara mutlak.
Paham ra paham? Muga-muga paham. Langsung al-faslul awal. Fasal yang pertama fi fadli tatawwu bisyam, di dalam keutamaan anjuran sukarela sunnah perbanyak puasa. Wa hadzal hadisu sharihun. Hadis ini sangat jelas sharih fi anna, bahwasanya sesungguhnya afdhala ma tutuwi'a bihim nasyami ba'da Ramadan, seafdal-afdalnya tatawwu puasa sunnah setelah Ramadan adalah shaumu syahrillahil muharram, puasa pada bulannya Allah yaitu Muharram. Wa qad yahtamil, akan tetapi ini yang penting, akan tetapi terkadang kemungkinan an yurada, yang dimaksud hadis tersebut adalah annahu, sesungguhnya afdhala syahru tatawwu'in, itu yang dimaksud adalah seafdal-afdalnya bulan sunnah berpuasa kamilan secara sempurna ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Tidak menutup kemungkinan maksudnya adalah kalau pengen puasa banyak, bahkan full 1 bulan tanpa tidak puasa, puasa 1 bulan full, itu urutan pertama apa? Adalah pada bulan Muharram. Monggo, kalau tanggal 1 Muharram kemarin belum sempat puasa, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak sempat puasa, 9 mungkin Tasu'at juga belum sempat puasa, Asyura saya husnudzon panjenengan puasa, umpamanya pengen atau merasa kurang puasa, maka tambahi lagi. Jika masih ada waktu-waktu nantinya umur panjang, silahkan puasa sunnahmu haram. Ini hadis qauliyah, hadis tekstual ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yashhadu li hadza, saya singkat-singkat saja, dan memberikan penguatan untuk pendapat ini adalah ma kharrajahu Tirmidzi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi rahimahullah taala min hadis Aliin, dari hadis Sayyidina Ali sanadnya radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, berikanlah kabar kepada aku, bisyahrin, mengenai 1 bulan, asumuhu, yang aku ingin berpuasa pada bulan tersebut. Mengandung makna 1 bulan itu aku pengen puasa. Ba'da syahri Ramadan, setelah 1 bulan full Ramadan, apakah ada bulan yang lain boleh aku dianjurkan sunnah berpuasa 1 bulan itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, in kunta shaiman syahran, jika engkau ingin jadi orang yang berpuasa sunnah 1 bulan ba'da Ramadan, setelah Ramadan, fasum, maka puasalah al-muharrama, pada bulan Muharram, fa innahu syahrullah, karena sesungguhnya itu adalah bulane Gusti Allah. Sekali lagi, kesimpulan yang pertama, keistimewaan bulan Muharram, satu-satunya bulan yang dinisbatkan, dilengketkan dengan kalimat Allah lafzul jalalah. Yang kedua adalah bulan Muharram, bulan sangat amat dianjurkan bukan hanya puasa Asyura Tasu'a, tapi perbanyak puasa sunnah bahkan sampai 1 bulan full. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya pun dalam hadis yang sama, wa fihi, dan di dalam bulan tersebut kata Rasulullah SAW, yaumun, ada 1 hari, taballahu fihi, Allah telah menerima taubat di dalam hari itu, dan hari ini masuk kategori bulan Muharram, ala qaumin, terhadap sekelompok orang, wa yatubu ala akharin, dan juga menerima tobat kelompok yang lain. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Di antaranya kalau kita buka di bab-bab yang lain di luar bab ini, baik kitab Lataiful Ma'arif ini maupun kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir yang bermadzhab fikih Syafi'i, tapi pernah juga berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
menukil banyak riwayat. Di antaranya yang dimaksud hari di sini adalah hari Asyura. Nah, tobat seseorang dan kaum yang diterima oleh Allah pada hari itu siapa maksudnya? Adalah Nabi Adam alaihi salam di antaranya. Nah, salah satu keistimewaan bulan Muharram adalah bulan penerimaan taubat dari banyak hamba-hamba Gusti Allah. Selama 200 tahun, menurut pendapat yang lain, sebagian sahabat berpendapat 500 tahun. Nabi Adam dongo, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, saat penerimaan tobatnya terjadi pada bulan Muharram, lebih tepatnya Asyura menurut keterangan-keterangan sebagian para alim ulama. Termasuk Nabi Musa dan Bani Israel, lebih-lebih Bani Israel taubatan nasuha diterima juga di bulan Asyura. Ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir bandang, itu juga terjadi di bulan Muharram, lebih tepatnya menurut sebagian alim ulama Asyura. Nabi Ibrahim selamat, turun perintah wahyu dari Allah untuk api, ya narukuni bardan wa salama, itu pun terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa lahir, Nabi Ibrahim lahir, itu pun terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yunus mendapatkan wahyu dongo tentang Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walhasil selamat daripada ikan, di dalam perut ikan, keluar dari perut ikan, terjadi pula pada bulan Muharram dan banyak lagi. Artinya bulan Muharram salah satu keistimewaannya lagi adalah bulan diterimanya banyak taubat dari hamba-hamba Allah dan diselamatkannya hamba-hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan kisah atau riwayat tersebut menyemangati kita masuk bulan Muharram, masuk tahun baru 1444 Hijriah dengan semangat amaliyah dan semangat taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Kemudian lanjut saja. Nah, ini kesimpulan dari pengarang kitab ini, tatawwu bisyam nau'an. Puasa sunnah, anjuran puasa sunnah itu dua macam. Yang pertama adalah mutlaq, yang secara umum bebas, tidak ada keterkaitan dengan waktu bulan Ramadan, maka kesimpulan mayoritas alim ulama adalah bulan Muharram. Tapi kalau ada kaitannya yang kedua, masyamuh tabi'un lisyami Ramadan, ada jenis puasa sunnah yang ikut kepada puasa Ramadan, qablahu wa ba'dah, sebelum atau setelahnya, maka itu yang lebih afdol kalau secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Nah, saya kuatkan Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu beliau suka berpuasa Ashhurul Hurum. Saya ulangi, salah satu sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi yang terkenal rajin puasa setiap hari selama bulan Hurum. Bulan Hurum itu apa sih? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Inilah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, masih banyak sahabat-sahabat yang lain setiap hari puasa. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, ternyata ketika beliau curhat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ini sering puasa bulan Hurum, kecuali yang haram puasa Idul Adha. Ternyata Rasulullah SAW menasihati beliau tentang bisyami Syawal, tentang puasa Syawal. Pokoknya benar-benar dianjurkan oleh Nabi SAW jangan sampai meninggalkan puasa Syawal 6 hari. Maka sejak itu Sayyidina Usamah bin Zaid fatarakal ashhurul hurum, beliau meninggalkan puasa sunnah pada bulan haram dan cukup puasa wasoma Syawwalan, puasa pada bulan Syawal.
Karena bulan Syawal nilai pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kasyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Bahkan dipahami oleh Imam Ibnu Rajab ini rahimahullah taala seperti berpuasa wajib Ramadan seluruh hari yang ada pada 1 tahun tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Beliau memahami cukuplah dengan 6 Syawal, kemudian tanpa puasa bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Umpamanya saya nanya kepada panjenengan, boleh enggak umpamanya panjenengan puasa berbeda dengan Sayyidina Usama bin Zaid, yakni puasa 6 Syawal poso, berharap dapat nilai senilai. Hakikatnya tentu berbeda. Nilai pahalanya mirip atau sebanding dengan puasa dahr 1 tahun. Umpamanya panjenengan tetap nambahi puasa Rajab, rajin puasa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, rajin puasa. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh. Barakallahu fikum. Kemudian oke, ya Allah, fadhil saya masyhurul fadhil. Terus fahadan nau' ini jenis adalah puasa, saya artikan saja lah kesukaan. Ini jenis puasa yang ada hubungannya dengan Ramadan. Fa amma tatawwu, adapun puasa yang tatawwu yang al-mutlaq fa afdaluhu, maka seafdal-afdalnya tentu siyamul asyril hurum, puasa sunnah di bulan-bulan haram. Nah, ini kata pengarang kitab ini. Adapun secara mutlak adalah puasa terus selama kita berada di bulan haram, 4 bulan tersebut. Lebih-lebih bulan Muharram, karena sebagian alim ulama, bahkan mayoritas alim ulama berkata bulan haram kan 4, tapi mana yang paling afdal adalah bulan Muharram. Nanti di paragraf selanjutnya kita akan bahas. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam amara rajulan, pernah memerintahkan seorang laki-laki yang tak lain, kalau di sini nggak ada periwayatannya, namun dikombinasikan dengan kitab-kitab yang lain, namanya Abu Umamah Al-Bahili. Ayyasumal ashurul hurum, diperintahkan Rasul untuk rajin puasa sunnah selama berada di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah perbanyak puasanya, Dzulhijjah perbanyak puasanya, Muharram maupun Rajab perbanyak puasa sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Kemudian alhamdulillah, afdalu siyamil asyuril hurum syahrul muharram. Dijelaskan lagi, dan seafdol-afdolnya puasa mutlak di antara 4 bulan adalah urutan pertama pada bulan Muharram. Kemudian keterangannya jumhur sudah saya sampaikan, di sini lagi diulang lagi. Nah, langsung saja. Ikhtalafal ulama, perbedaan pendapat di kalangan alim ulama, fi ayyil asyuril hurumu afdal. Seafdal-afdalnya bulan haram itu bulan apa? Faqala al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama kelahiran Madinah, belajar lama di Mekah, menjadi qadhi di Basrah dan meninggal di Basrah, makanya Al-Hasan Al-Basri, orang yang ganteng, bercahaya lantaran setiap hari beliau suka berpuasa dan setiap malamnya suka qiyamul lail. Bahkan dari ulama-ulama tabi'in meriwayatkan beliau sebetulnya tidak terlalu ganteng, tapi kalau malam hari walaupun tanpa ada obor, tanpa ada lilin lampu, sekitarnya pasti ikut kena sinar wajahnya, auranya. Kenapa? Ketika ditanya, karena beliau mengistiqomahkan setiap hari suka berpuasa, lebih-lebih 4 bulan haram, termasuk setiap malamnya qiyamul lail. Mirip panjenengan, suka bangun malam, pipis, habis pipis tidur lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Afdaluha syahrullahil muharram, seafdal-afdalnya adalah Muharram, kata Imam Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu.
termasuk warajjahu ta'ifatun al-mutaakhirin al-aktsar, termasuk sebagian besar ulama-ulama mutaakhirin merojihkan pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian dalilnya apa? Kesyuan nanti memanfaatkan waktu, langsung saja. Salah satu dalil, ada 3 dalil, sebagian saja ini. Afdalus sholati ba'dal maktubah, seafdal-afdalnya salat ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lailil awsat, yaitu salat di pertengahan malam tengah, kata Rasulullah SAW. Wa afdalus syuhuri ba'da syahr Ramadan al-Muharram, lagi-lagi tekstual walaupun berbeda, menegaskan seafdal-afdalnya bulan untuk berpuasa sunnah setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, wa huwa syahrullahil asam, dan itu adalah bulannya Allah yang tuli. Bulan Muharram dijuluki bulannya Allah, bulan yang tuli. Satu-satunya bulan namanya juga Muharram, terharamkan, terlindungi, terpantangkan. Apa itu? Benar-benar suara klontang-klonteng. Klontang-klonteng tahu nggak ini? Tangteng-tangteng pedang itu loh. Benar-benar jangan sampai ada manusia yang mendengarkannya. Nah, disebut bulan tuli, saking benar-benar urutan pertama di antara bulan Muharram, bulan haram, tidak boleh ada perang. Namun maaf, dalam sejarah, kitab sejarah tertinggi sedunia nomor kedua, Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid yang kedua di halaman 28 sampai 34-an, ketika berbicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Yasrib, Madinah Al-Munawwarah, izin membalas, yakni perang, izin melawan kezaliman, itu ayat turun terjadi di bulan Muharram. Saya ulangi lagi, turunnya wahyu izin perang, izin melawan perang itu bulan Muharram. Walaupun kita tahu bulan Muharram pantangan untuk berperang. Nah, kombinasi dari sejarah dan hadis tersebut bahwa boleh kalau ada yang mengawali perang kepada kita, walaupun itu terjadi di bulan-bulan Muharram, tetap kita melawan, dan terjadi bulan Muharram boleh atau tidak? Boleh. Ayat perang pertama kali turun saat bulan Muharram itu adalah surah Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Persis kalau kita ambil kesimpulan yang keempat. Adalah bulan Muharram keistimewaannya apa? Bulan turunnya wahyu perang. Kemudian sejak turunnya ayat perang itu, Sayyidina Abu Bakar saat hari di mana beliau melangkah meninggalkan Mekah bersama, yakni menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata seperti ini, akhraju nabiyahum, mengenai ayat-ayat perang tadi, ayat perang, bahwa mereka mengusir nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahlukunna, mereka pasti hancur, mereka pasti hancur, mereka pasti hancur. Kemudian membaca ayat perang yang turun bulan Muharram, 2 bulan sebelum Nabi melangkah meninggalkan Mekah menuju Yasrib bersama Sayyidina Abu Bakar. Ayat itu dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan berkata lagi setelah ayat dibaca, berkata lagi, sayakunu qitalun, sayakunu qitalun, sayakunu qital. Enggak lama lagi pasti akan terjadi perang, pasti akan terjadi perang, pasti akan terjadi perang. Maaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu izin perang berarti sudah di Madinah atau masih berada di Mekah, Bapak Ibu? Ayo. Tadi ayat itu dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar saat perjalanan meninggalkan Mekah menuju Yasrib. Berarti ayat-ayat Al-Hajj ayat 39 sampai 41 itu turun, Rasul sudah di Mekah, sudah di Madinah atau masih di Mekah? Masih di Mekah atau sudah di Madinah? Masih di Mekah.
Tadi ayat itu sudah ada, ayat itu sudah turun dan dibaca Sayyidina Abu Bakar saat hijrah, saat meninggalkan Mekah bersama Rasul. Berarti sudah turun atau belum? Sudah turun. Turunnya kapan? Pada bulan Muharram. Sekali lagi, poin keempat, keistimewaan bulan Muharram adalah bulan di mana walaupun itu haram untuk perang, tapi Allah izinkan, Allah wahyukan izin untuk melawan, yakni perang, melawan kezaliman. Kemudian yang kelima, dari keterangan-keterangan yang Al-Fakir sudah saya sampaikan, keistimewaan bulan Muharram adalah masuk pada bagian bulan haram. Bahkan yang paling haram sesuai namanya Muharram. Nah, terus maknanya apa? Kalau kita buka surah At-Taubah ayat 36, ada kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum, khusus pada bulan haram, khusus berada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, jangan nyicipi kezaliman, kata Allah. Zalim di sini apa? Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan beberapa ulama-ulama senior ahli tafsir mengartikan maksiat, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kalau perang sudah sepakat, ini loh, apapun bentuk maksiat tolong direm. Itu loh kalimatnya fala tadlimu fihinna anfusakum. Lah ketika Allah mengkhususkan untuk 4 bulan itu agar stop maksiatnya, itu menandakan Imam Ibnu Abbas berkata, saya mengajak yuk kembali ke Al-Quran, tapi bukan terjemahan Departemen Agama, bukan tekstual, tapi pemahaman para alim ulama salaf. Ternyata Imam Ibnu Abbas memahami sekecil apapun maksiat, jika diamalkan di detik-detik bulan Muharram, termasuk Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, konsekuensinya dan hukumannya berlipat-lipat daripada maksiat yang diamalkan di selain bulan haram. Sama mafhum mukhalafahnya kata Imam Ibnu Abbas. Saya tambahi, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata pula, kebalikannya amal soleh. Nah ini nyemangati, amal soleh apapun sekecil apapun Bapak Ibu amalkan di bulan haram, lebih-lebih bulan Muharram, maka pahalanya sangat berlipat-lipat. Monggo semangat beramal soleh, apakah itu niat iktikaf lillahi ta'ala, tolabul ilmi, nanti sedekah, dan rajin macam-macam yang lain, mengikuti pemahaman Ibnu Abbas dalam rangka ngikutin Al-Quran surah 30 surah At-Taubah ayat 36, bahwa setiap amal soleh di bulan-bulan haram, lebih-lebih Muharram, dilipat gandakan pahalanya. Sudah 5 macam keistimewaan bulan Muharram. Masih ada waktu berapa jam, Ustaz? 20 menit. Alhamdulillah, siap. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan lagi pendapat yang kedua. Kalau pendapat Imam Al-Hasan dan mayoritas ulama tabi'in, yang utama adalah bulan Muharram jika dibandingkan bulan-bulan haram yang lain. Tapi kalau menurut Sayyidina Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in juga, letting dengan Imam Hasan Al-Basri, afdalul ashhuril hurumi, seafdal-afdalnya bulan haram di antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, mana yang paling afdal? Menurut pendapat yang kedua adalah Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Lanjut saja. Adapun sebagian minoritas ulama Syafi'iyah, pendapat yang ketiga adalah Rajab. Akan tetapi pendapat ini minoritas dan mardud, ditentang oleh indal jumhur. Wallahu alam. Abu Utsman An-Nahdi, seorang kibarut tabi'in yang usianya 130 tahun. Beliau masuk Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tapi tidak pernah bertemu, bertatap muka, berjumpa, melihat Rasul, belum pernah. Berarti sahabat atau tabi'in? Tabi'in. Makanya saya sebut at-tabi'in, ulama tabi'in, yaitu Abu Utsman An-Nahdi, yakni Abdurrahman ibnu Mulli ibnu Amr al-Basri, ulama Basrah. Beliau berkata,
kanu yu'azzimuna thalatha asyarat. Mereka para alim ulama kaum muslimin yang soleh-soleh zaman dulu, yakni para sahabat, itu mengagungkan 3 paket 10 hari. 3 jenis 10 hari sangat diagungkan. Dengan apa? Ya rajin dan semangat taubat maupun amal solehnya. Yang pertama, kalau panjenengan pengen mewarisi ulama-ulama terdahulu, yang pertama ala asyrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, jelas. Yang kedua al asyrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, kelompok yang ketiga yakni 10 hari al asyrul awal min Muharram, 10 awal Muharram, bulan Muharram. Makanya kalau panjenengan pernah atau masih aktif di dunia thariqah al-mu'tabarah, yang lebih daripada 50 macam thariqah mu'tabarah di Indonesia, di dunia, termasuk di keluarga kami yang berjumlah sekitar 500-an anggota Naqsyabandiyah Khalidiyah Aliyah. Khusus bulan Muharram diantaranya adalah wajib puasa, dianjurkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, dan semuanya sibuk wirid, sibuk dzikir, sibuk ngaji, semuanya mondok, ratusan orang, bapak ibu, mbah, wirid terus, ninggalin rumah, pokoknya khalawat, kalau bahasanya khalawat, ya, mengamalkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Abu Dzar meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu annahu kana yu'azzimu, biasa mengagungkan. Nah ini dari Abu Dzar, bahwa Rasul sendiri ikut mengagungkan hadhil asyaratis salas, 3 macam atau 3 paket 10 hari ini. Walaysa dzalika bimahfud, akan tetapi yang demikian itu tidak terpelihara, tidak terjaga untuk setelahnya, umat setelahnya. Wallahu alam. Kemudian lanjut saja, walamma kanatil asyhur, ini sudah langsung saja pada hadis marfu'. Bismillah. Keterangan sebelumnya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Dzulhijjah, maaf saya ulangi lagi, barang siapa yang berpuasa pada bulan Dzulhijjah, siwal ayyamil muharram siyamuha minhu, kecuali hari yang memang haram berpuasa di dalamnya. Maaf, bulan Dzulhijjah ada hari yang haram berpuasa. Hari apa saja itu? Idul Adha, kemudian Ayyamut Tasyrik, ya, Ayyamut Tasyrik menurut mayoritas alim ulama kecuali mazhab Hambali adalah 11, 12, 13 Dzulhijjah. 4 hari ini haram berpuasa. Saya ulangi, jika ada seorang muslim yang berpuasa sunnah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dzulhijjah puasa. Tanggal 14, 15, 16, 17, 18 sampai akhir puasa. Oke. Atau perbanyak puasa pokoknya. Lalu wasomal Muharram, setelah Dzulhijjah bulan apa Bapak Ibu? Setelah Dzulhijjah urutannya bulan apa? Muharram. Lalu nyambung rajin lagi puasa sunnah bulan Muharram. Oh, berarti faqad khatamas sanah bit ta'ah. Berarti macam muslim seperti itu telah mengakhiri 1 tahun dengan taat, yakni puasa sunnah yang dimaksud. Waftatahaha bit ta'ah, dan memulai tahun barunya dengan ketaatan, yaitu puasa sunnah. Maaf, paham maksud saya ya, panjenengan. Akhir dari tahun, 1 tahun adalah bulan haram. Bulan secara mutlak dianjurkan puasa sunnah. Juga perbanyak amal soleh menurut pemahaman Imam Ibnu Abbas, sudah saya sampaikan. Awal tahun juga bulan haram, yaitu bulan Muharram. Dianjurkan perbanyak amal soleh, lebih-lebih amal soleh itu adalah puasa.
Barang siapa yang rajin amal soleh di akhir tahun dan di awal tahun. Barang siapa yang rajin puasa sunnah di akhir tahun bulan Dzulhijjah dan di awal tahun bulan Muharram. Berarti orang itu telah memulai dan mengakhiri pada satu tahun itu dengan penuh amal soleh dan yurja. Maka ada harapan. Nah ini loh, walaupun tengah-tengah sampai orang rajin poso, tapi akhir tahun poso, awal tahun rajin poso, maka bisa diharapkan antuk tabalahu sanatuhu, ditulis satu tahun full kulluha adalah ta'ah, penuh ketaatan. Paham maksud saya? Walaupun kita khilaf, luput, salah, dosa, tapi jika orang muslim seperti itu mengakhiri tahunnya dengan amaliyah sunnah termasuk poso dan awalnya dengan puasa, maka insya Allah dilebur tercatat secara umum dalam satu tahun adalah penuh kebaikan, enak atau uena. Nah, maka saya menyemangati, monggo ada umur, ada sehat walafiat, poso yang tadinya pengen puasa tapi mulai buta batuk kering, bismillah, mudah-mudahan besok saya ingin pribadi berpuasa, menyemangati panjenengan insya Allah. Lanjut, fahuwa, maka orang itu berarti fi hukmi, di dalam hukum manistaghraka bita'ah, menghabiskan waktu satu tahun dengan ketaatan, termasuk mabainal amalaini, di antara dua amalan. Mengapa? Ada hadisnya enggak tentang itu? Mosok umpamanya orang pati rajin poso selama berbulan-bulan, hanya fokus pada bulan akhir Dzulhijjah, hanya fokus pada bulan awal Muharram, 2 bulan ini kok tercatat ahli poso sunnah selama 1 tahun? Yuk kita dengarkan hadisnya, muga-muga paham. Hadis marfu, ma min hafidhaini, ora ono 2 malaikat yang menjaga, 2 kelompok malaikat yang menjaga, yarfa'ani ilallah sahifatan, ngelapor kepada Gusti Allah suatu sahifah laporan. Fayara, maka lalu Allah melihat, fi awwaliha, di awal catatan tahunnya, wa fi akhiriha, dan di akhirnya sahifah tersebut khairan, ternyata apik. Dalam catatannya umpamanya berjilid-jilid, awale apik, tengah-tengah ora pati apik umpamane, ternyata akhirnya apik. Nah ini apa hikmahnya? Illa, kecuali pasti qala Allah, sudah, maksudnya pasti atau lumrahe atau lazimnya Gusti Allah berkata li malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, ushidukum, aku jadikan kalian saksi atas ikrarku. Apa itu? Anni, sesungguhnya aku Gusti Allah, ghafartu li abdi, telah mengampuni dosa-dosane hambaku ini, yang awalnya baik, akhirnya baik dalam catatan amalnya, ma baina tarafaiha, yakni dosa-dosa yang terletak di antara 2 ujung. 2 ujung apa maksudnya? Akhir dan awal. Bisa dipahami tersirat dari hadis ini. Monggo setiap akhir tahun perbanyak ketaatan, yakni di antaranya puasa sunnah Dzulhijjah. Di awal tahun perbanyak ketaatan, di antaranya adalah puasa sunnah Muharram. Lanjut Ustaz? Lanjut. Kesuwan, ayo. Kemudian hadis marfu yang lain, kalau tadi hadis riwayat At-Tabrani dan lain sebagainya, sekarang hadis riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Adam, ya bani Adam, uzkurni, kata Allah, hadis qudsi, wahai bani Adam, kita dipanggil, uzkurni, dzikir, rajin dzikirlah kepada aku. Min awwalin nahar sa'atan, yakni sejenak berzikirlah di awal nahar. Di awal nahar itu apa? Subuh sampai maghrib itu sebutannya nahar, Pak. Kalau di awal nahar Allah anjurkan kita zikir. Berarti setelah sholat subuh jangan lupa zikir. Anjuran Gusti Allah. Kemudian wa min akhirin nahar sa'ah, dan sejenaklah ambil waktu khusus zikir di antara waktu akhir-akhir nahar menjelang maghrib. Jangan lupa zikir lagi. Awal zikir pagi, zikir
petang. Ini loh hadisnya dari At-Tirmidzi, apapun bentuk dzikirnya, ya. Kemudian aufiru laka ma baina dzalik. Aku akan ampuni dosa-dosamu wahai Bani Adam yang terletak, yang terjadi, yang diamalkan di antara awal dan akhirnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Illal kabair, kecuali dosa-dosa gede. Au tatubu minha, yaitu dengan cara dia taubat. Baru insya Allah ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memotivasi saja Kesuwen, ada beberapa sahabat jamaah, sahabat muhajirin maupun ansor, yang beliau ketika berada di bulan Muharram selalu berpuasa setiap hari full tanpa kecuali. Termasuk ketika bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab full kecuali bulan hari yang haram. Idul Adha, ayam tasyrik tidak berpuasa. Banyak sahabat yang setiap hari poso terus. Bahkan di luar itu setiap hari dalam setahun full poso kecuali hari yang haram. Saya ingatkan kecuali hari yang haram. Idul Fitri, Idul Adha, ayyamut tasyrik. Setiap hari selain itu ratusan hari poso sampai akhir hayat. Terkenal itu periwayatannya. Sopo itu? Mungkin panjenengan bertanya-tanya, dan mungkin sebagian yang hanya ngaji pada kelompok tertentu biasanya menyalahkan. Bukannya yang terbaik posonya itu poso Dawud. Dalam hadis Bukhari kan afdhalus siyami adalah siyamu Nabi Dawud, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Naam, ada hadisnya. Bagi umumnya, barometer muslim pada umumnya adalah itu. Yakni puasa yang terbaik adalah puasa Dawud. Tapi jika ada kekuatan, ada semangat untuk puasa sunnah dan merasa kurang daripada puasa Dawud, maka mayoritas alim ulama, lebih-lebih pendapatnya ulama Syafi'iyah, pendapatnya ulama Malikiyah, termasuk pendapatnya ulama walaupun ini berhambali, maka puasa setiap hari ad-dahr, lebih-lebih puasa bulan-bulan haram tetap disunnahkan bagi yang kuat. Termasuk Imam An-Nawawi menyampaikannya dalam kitab Al-Majmu', kalimatnya seperti ini. In khafa dararan, jika dia khawatir darurat, bahaya, au fawata haqqan, atau hak orang lain atau haknya Gusti Allah terlalaikan dengan puasa setiap hari poso, ternyata lemes, akhirnya ra iso gawe nafkah dan macam-macam yang maunya, maka orang tersebut kalau tetap puasa dahr setiap hari poso, maka jatuhnya adalah kuriha alaihi, makruh baginya. Kata siapa? Imam Nawawi, beliau pentolan mazhab Syafi'i. Jangan salah paham, inilah kata para alim ulama. Kemudian wa illa fala makruha lahu. Jika ternyata tetap tidak bahaya, tidak madarat, tetap sehat dia. Kemudian haknya dia, haknya keluarganya, haknya orang lain, haknya Allah tetap terlaksana dengan baik, maka puasa setiap hari tidaklah dimakruhkan, bahkan mustahabbah, kata Imam An-Nawawi. Jika ada orang yang nolak, baca saja kitab Al-Majmu', kitab tertinggi dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan inilah nassa alaihi Syafi'i, dan inilah yang distempel pendapatnya oleh Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, wal musannif, dan pengarang kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, wal jumhur, dan mayoritas alim ulama. Bagi yang kuat, tidak madarat dan tidak menghalangi untuk menjalankan hak-haknya, maka disunnahkan setiap hari puasa minimal secara mutlak pada bulan-bulan haram. Siapa yang biasa puasa seperti itu, Ustaz? Di antaranya Sayyidina Umar, mimman sarradas saum. Di antara manusia hamba Allah yang suka setiap hari puasa selain bulan hari-hari haram adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Wa benuhu, kalau di dalam kitab ini hanya Umar, tapi kitab yang lain ada wa benuhu dan Abdullah bin Umar. Kemudian wa Abu Talhah,
Termasuk Sayyidina Abu Talha Al-Ansari, rajin setiap hari puasa. Wa Aisyah, istri Rasul, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makanya tak heran beliau tidak gemuk-gemuk amat, beliau kurusan karena rajin puasa setiap hari, bukan hanya di bulan Muharram. Abu Umamah beserta keluarganya, Abu Umamah Al-Bahili, dan ini disampaikan Imam Al-Baihaqi dalam kitab-kitab karangan beliau juga. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga maaf, banyak lagi lah nama-nama sahabat yang lain. Orang-orang yang saya sebutkan itu kerap kali kalau siang-siang bolong, maaf, kok ono kelok. Kelok itu apa Pak di sini? Kelok. Kelok itu kelok. Asap. Kalau ada asap kemebul dari rumah-rumah beliau, oh berarti ono tamu. Karena sudah yakin, sudah viral orang-orang tersebut, terlebih Abu Umamah yang paling rajin dari awal. Beliau itu nggak pernah adanya masak-masak untuk istri maupun anak-anak, sejak kecil diajak setiap hari poso. Kalau ono masak-masak kelok-kelok asap berarti mesti ono tamu. Allahu Akbar. Kalau sampai setiap hari masak atau tidak? Alhamdulillah. Abu Talha hanya perang toktil, orang poso. Ya Allah, termasuk Sidina Umar, khusus perang toktil, orang poso. Ya Allah. Inilah kaum muhajirin ansor, wis perang terus, jarang makan enak, poso terus. Umumnya ada yang bertanya, maaf, apakah Rasul pernah mengamalkan? Oke, secara nas tidak pernah kita temukan, mungkin karena kebodohan saya, Rasul mengamalkan puasa dahar. Tapi ketika Rasul mengiyakan, tidak melarang, atau mengetahui betul istrinya rajin poso, kemudian sahabat-sahabat jangan rajin poso, berarti hadis atau tidak? Sunnah atau tidak? Kategori sunnah takrir. Kenapa? Mungkin hikmahnya. Kenapa Rasul tidak mencontohkan? Beliau kan uswah hasanah, setiap hari puasa teruslah, supaya jelas puasa dahar adalah sunnah. Rasul kan uswah hasanah bukan untuk orang yang hanya kuat saja, untuk yang lemah, khawatir nyakiti perasaan. Pertama, Rasul hatinya peka, khawatir nyakiti perasaan orang yang lemah, ingin banget puasa dahar, ternyata tidak mampu. Kedua adalah Rasul bukan hanya uswah bagi orang yang kuat-kuat saja dan semangat, tapi mereka-mereka yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu ternyata banyak saya analogikan alasan para alim ulama kenapa Rasulullah tidak melakukan ini, melakukan ini, tapi membiarkan para sahabat mengamalkannya. Lebih-lebih terakhir, Hamzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Sayyidina Hamzah, hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku rojulun, laki-laki, asratus saum, yang setiap hari poso." Ngasih tahu terang-terangan, aku setiap hari poso kanjeng Rasul. Kemudian, "Afa asumu fis safar?" Apakah aku boleh tetap poso terus? Saking semangatnya aku saat safar. Paham gak pertanyaannya? Kemudian, sum. Jawabannya Rasul, sum, posolah, sampean poso. In syi'ta, jika kamu pengen. Wa aftir, dan orang usah poso. In syi'ta, jika kamu pengen. Rasulullah mengetahui enggak Bapak Ibu kalau sahabat ini setiap hari puasa? Mengetahui atau tidak? Mengetahui. Rasulullah apakah langsung mengatakan bid'ah, dolalah, nerokok sampeyan ini? Apakah seperti itu? Tidak. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Akan tetapi bukan sekedar boleh, sunnah bagi yang kuat, tidak mudarat, dan tetap hak-hak yang lain dijalankan. Mangguk-mangguk tak anggap lebar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terakhir, Rasulullah SAW menyampaikan siapapun yang puasa satu hari karena Allah beri ganjaran. Si antaranya adalah, di antara ganjaran ini, Allah pasti jauhkan orang tersebut dari neraka Allah sejarah butuh perjalanan 70 tahun lamanya. Mudah-mudahan menyemangati kita untuk puasa sunnah dan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.